Halo guys, kembali lagi di Pemain Cadangan. Media Vietnam terkesima dengan private jet timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong. Media Vietnam memberikan tanggapan positif terkait keinginan Shin Tae-yong menggunakan pesawat charter atau private jet ketika timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki sebuah permintaan kepada PSSI menjelang ajang akbar tersebut. Ia memohon agar PSSI memberikan fasilitas maksimal kepada timnas Indonesia saat mentas di babak kualifikasi nanti. Keinginan Shin terlontar juga bukan tanpa alasan, seperti yang diketahui, skuad Garuda tergabung ke dalam grup C yang berisikan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan juga China. Bila ingin melakoni laga tandang, Shin dan anak-anak asuhnya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sebagai contoh, Indonesia akan langsung memainkan laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C. Pertandingan tersebut berlangsung pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Untuk bisa sampai ke tanah Arab, Hernando Ari dan kawan-kawan harus menempuh perjalanan sejauh 10 jam. Setelah pertandingan tersebut, mereka harus segera beristirahat dan kembali ke tanah air. Pasalnya, 5 hari berselang, tepatnya pada 10 September 2024, akan diselenggarakan duel kedua melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang paling merepotkan adalah ketika laga ketiga dan keempat berlangsung pada Oktober mendatang. Nantinya, tim Merah Putih harus menjalani 2 laga tandang di markas Bahrain dan China. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong memohon agar PSSI memberikan fasilitas pesawat charter atau private jet kepada timnas Indonesia. Adanya pesawat sewaan itu dirasa dapat memberikan waktu istirahat lebih banyak untuk pemain-pemainnya. Di sisi lain, PSSI juga menyetujui permintaan tersebut. Kabar ini ternyata sudah menyebar luas di negara tetangga seperti Vietnam. Salah satu media online lokal negeri itu, yaitu Tan Nien, memberikan kesan positif terhadap keputusan PSSI pimpinan Erick Thohir yang menyetujui permintaan Shin Tae-yong. Menurut mereka, dalam hal ini keputusan Erick sudah tepat. Bahkan, media tersebut sepakat dengan perkataan sang Menteri BUMN itu bahwa ini bukanlah kemewahan untuk tim, melainkan kebutuhan mendasar. Media tersebut juga menulis bahwa Indonesia berpeluang melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Karena adanya fasilitas ini, untuk saat ini PSSI juga sedang melobi salah satu maskapai untuk menjalin kerjasama. Arya Sinulinga, yang merupakan salah satu anggota Exco PSSI, membenarkan bahwa pihaknya tengah berusaha bernegosiasi dengan Garuda Indonesia. Presiden PSSI, Erick Thohir, mengatakan keputusan menyewa pesawat pribadi bagi timnas Indonesia untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan, tulis Tan Nien dalam laporannya. Tim Indonesia bersiap untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi bulan depan. Pada putaran ini, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti final Piala Dunia 2026 bila finish di posisi 2 teratas grup C. Namun, perjuangan Indonesia akan menghadapi banyak tantangan karena berada di grup yang di sisi lain tangguh, seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang. Untuk mendukung tim di kualifikasi secara maksimal, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat pribadi alih-alih bepergian dengan pesawat komersil biasa. Alasannya karena jadwal antar pertandingan hanya terpaut 3-4 hari saja. Oleh karena itu, jika mengikuti jadwal penerbangan komersil, akan banyak membuang waktu, jelas media tersebut. Dengan adanya fasilitas private jet, Shin Tae-yong akan mengusahakan sekuat tenaga agar timnas Indonesia bisa finish di urutan ketiga atau keempat klasemen akhir putaran ketiga. Dari situ, timnas akan tampil di putaran keempat dan Shin Tae-yong berharap bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Menurut pelatih dari Korea Selatan tersebut, cara ini lebih realistis bagi timnas Indonesia.
mengingat persaingan di putaran ketiga sangatlah ketat. Gimana? Bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Ucapan ayah Emil Audero Mulyadi akan jadi bumerang waktu. Paes lebih berkualitas ketimbang Emil Audero Mulyadi. Saatnya buktikan ucapan ayah Emil Audero Mulyadi salah besar. Dalam beberapa waktu ke belakang, kita sampai mengemis agar Emil Audero mau ke timnas Indonesia karena dirinya cukup berguna saat itu untuk menjadi kerangka utama Panji Merah Putih. Namun, secara mengejutkan, ayah Emil Audero Mulyadi justru bukannya membela bangsa sendiri tapi malah menjelekkan Indonesia dengan menyebut karir jika bermain di Indonesia. Pernyataan Edi Mulyadi yang viral di media sosial pada 2021 kembali muncul ketika Edi mengungkapkan penolakan naturalisasi kepada Emil Audero Mulyadi. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ya harus diambil di sana. Timnas Italia, Indonesia lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, kata Edi Mulyadi. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Edi sebenarnya sempat meluruskan pernyataan yang sempat viral itu. Edi mengaku selalu mendukung Emil Audero memperkuat timnas Indonesia, terutama di bawah PSSI yang diketuai Erick Thohir. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepak bolaan. Saya pribadi bukan tidak setuju ya PSSI kalau zamannya Pak Erick, sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, ujar Edi tahun lalu dikutip dari detik.com. Bukan saya underestimate PSSI sebelumnya ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode beliau Erick Thohir sekarang semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Edi Mulyadi. Dan sampai saat ini nama Emil Audero juga tak kunjung bermain untuk timnas Italia, meskipun dirinya sudah masuk ke tim kuat seperti Inter. Dan saat ini harapan Emil Audero sudah terlihat terbenam karena umurnya sudah terus berjalan. Namun kesempatan tak kunjung datang. Apalagi saat ini Emil harus terlempar dari skuad Inter Milan dan diterima dengan baik oleh Como yang notabene adalah klub milik orang Indonesia. Di balik merosotnya kualitas yang dimiliki oleh Emil Audero di Serie A Italia, saat ini justru Indonesia lah yang berhasil membuktikan ucapan ayah Emil Audero. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Bagaimana tidak, setelah yang dahulu dianggap sebelah mata, saat ini sudah bisa berjuang untuk masuk ke Piala Dunia pertama. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke ronde berikutnya, yaitu putaran ketiga. Dan juga saat ini ayah Emil menarik ludahnya sendiri. Bisa jadi akan ada penolakan serius dari mayoritas supporter Indonesia. Pasalnya, meski nilai pasar Emil lebih tinggi dibanding Martin Paes, para supporter timnas Indonesia pasti akan lebih memihak kepada Martin Paes untuk menjadi kiper utama saat ini. Sebab kita tahu sendiri begitu beratnya perjuangan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Dari terbang jauh dari Washington sampai harus melewati sidang karena terkendala statuta FIFA. Dan untuk itu kita harus tunjuk kepada ayah Emil Mulyadi bahwa Indonesia mampu untuk bisa lolos ke Piala Dunia bersama skuad yang ada saat ini. Supporter timnas Indonesia dibatasi oleh Australia. Tak ingin stadionnya dipenuhi supporter Garuda, Federasi Sepak Bola Australia batasi supporter timnas Indonesia.
saat gelaran kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga kali ini. Untuk mencegah laju Indonesia, mereka sepertinya lebih takut melawan Indonesia yang menempati peringkat terbawah ketimbang melawan Jepang ataupun Arab Saudi. Hal pertama dilakukan oleh timnas Cina yang secara terang-terangan akan memberikan stadion dengan jarak yang jauh dan akhirnya menguras energi para pemain timnas Indonesia. Namun balasan dari Erick Thohir untuk meladeni apa yang dilakukan pihak Cina membuat mereka akhirnya juga mengendorkan cyber mereka saat ini kepada timnas Indonesia. Sebab jika terus mereka lakukan dengan melihat sepak terjang Erick Thohir di dunia sepak bola, bisa jadi lebih merugikan mereka sendiri nantinya. Sudah meredanya cyber dari timnas Cina tak membuat timnas Indonesia nyaman untuk menghadapi laga demi laga di kualifikasi Piala Dunia nanti. Pasalnya, baru-baru ini Federasi Sepak Bola Australia menegaskan bahwa saat-saat laga kandang melawan Indonesia, mereka akan membatasi jumlah penonton yang akan datang ke stadion. Mereka mengatakan bahwa betapa ngerinya supporter timnas Indonesia jika tak diberikan batasan. Bisa jadi jumlahnya akan melebihi pendukung Australia itu sendiri. Kami akan membatasi jumlah supporter tim tamu yang datang ke stadion. Itu kita gunakan untuk menjaga mental para pemain karena supporter timnas Indonesia cukup fanatik, ucap perwakilan Federasi Australia. Dan sampai saat ini Erick Thohir belum menanggapi secara serius tentang kabar itu, namun bisa jadi ini akan menjadi kerugian besar untuk Australia. Sebab Australia akan melakukan laga tandang terlebih dahulu di Gelora Bung Karno. Dan ini bisa menjadi cambuk semangat untuk supporter kita memenuhi tribun penonton dan tak memberikan ruang sedikit pun untuk supporter timnas Australia. Berbeda dari Australia, Arab Saudi yang akan menjamu timnas Indonesia September nanti memberikan kejutan saat pembukaan. SAFF turut menyediakan tiket khusus timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs WeBook. Pertama, Gold seharga Rp500 atau setara dengan 2 juta rupiah. Kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan timnas Indonesia. Selain Gold, kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual untuk pendukung timnas Indonesia seharga Rp10 atau Rp41.000. Satu kategori lagi juga diperuntukkan untuk fans timnas Indonesia adalah kategori 3 yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Namun biaya tur ke Arab Saudi yang mahal untuk perjalanan pulang pergi Jakarta Jeddah pada 4 dan 6 September 2024-nya bisa menembus harga Rp10 juta, termasuk penginapan dan akomodasinya. Harga tiketnya untuk kategori 3 hingga 4 juga berlaku untuk supporter Arab Saudi. Nominalnya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan partai timnas Indonesia. Bayangkan, untuk 2 kategori termurah ketika timnas Indonesia melawan timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, harganya mencapai Rp250.000 dan Rp550.000, belum termasuk asuransi pajak dan biaya lain-lainnya. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi dalam matchday grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat pada 10 September 2024.